Wah, pagi-pagi udah disuruh ngopi. Ayo, sudah usah. Ini jam berapa, Di? Hah? Jam berapa kan? Jam 6-an kan? 6 lewat. Ya, jadi tadi malam aku tidur di rumahnya Mas Adi. Ini kebetulan pas kemalaman di daerah Transmigrasi Sepandak. Dulu kami ini pernah satu tempat di Singkawang, lama mungkin ada 2 tahunan gitu di satu kos. Ini sekarang udah berubah total dianya. Kendaraannya ras, rumah udah mewah. Padahal ini berada di lokasi perkampungan Transmigrasi. Itu termasuk yang sukses lah, anak Transmigrasi yang sukses. Saya akan coba lihatkan ke kalian, di depan sini ada jalan besar. Nah, ini suasananya masih pagi. Kalau misalkan saya biasa jalan-jalan itu di siang hari yang terik itu, kita akan lihat suasana paginya seperti apa di daerah Transmigrasi. Ini kan kelihatan masih ada lampu-lampu di rumah, masih kelihatan paginya. Nih, kira-kira seperti ini. Dulu kata penduduk sini, yang sebelah sini memang udah diaspal, tapi udah terkelupas gitu ke sebelah sana jalannya. Nah, yang sebelah sana masih baru itu, termasuknya ada yang aspal baru itu sampai ke Transmigrasi sana. Jadi Transmigrasi ini sebetulnya ada 2 kali angkatan atau 2 kali gelombang. Yang pertama ini Transmigrasi umum tahun 88, kemudian di tahun 90-an itu ada lagi Transmigrasi baru. Itu yang ada di sebelah sana, yang di ujung sana. Di ujung sana itu Transmigrasi Bir. Termasuk maju pesat ya, Di. Saat makanan online Makanan online di sini. Baju bengkel udah besar-besar sini ya. Ada orang satu rumah itu pernah punya mobil truk berapa, Di, paling banyak, Di? si Samsi punya RAM, mobil truk ada 6. 6, satu orang padahal itu ya. Itu digunakan untuk ngangkut sawit, disewa sama perusahaan gitu ya. Sewa perusahaan untuk sewa perorangan. Oh, sewa perorangan juga. Kalau kamu dulu pernah berapa? Pernah 3. Pernah 3. Jadi sekarang sisa 1. Tapi setidaknya 1 masih bisa untuk pemasukan besar ya untuk hari-hari kamu. Jadi memang sebagian besar warganya udah maju-maju di daerah sini. Kita kalau melihat Transmigrasi mengukur kalau daerah situ tuh maju itu bisa dilihat dari, kalau fasilitas saya rasa sama, tapi kalau dari pribadi orang misalkan punya sampai 6 truk, terus belum nanti mobil pribadi, terus di sini juga ada bengkel besar-besar, itu menandakan Transmigrasinya udah termasuk maju. Menurut saya semacam itu. Kalau jalan itu relatif, jalan itu sebetulnya di depan memang udah diaspal, tapi karena kondisi sini kan bawa truk besar-besar itu cepat rusak gitu ya, karena truk juga ya dia. Cepat rusak. Kecuali kalau misalnya Transmigrasinya itu nggak pernah diakses truk, di aspal baru tetap tahan dia biasanya kayak gitu. Kalau tanahnya jenis tanah apa, Di, biasanya sini, Di? Pasir itu. Pasir ya, jenis putih gitu ya, warna putih itu. Nah, kalian yang sering nanyakan misalkan ada ndak ya di Kalimantan Barat itu yang tanah pasir atau tanah mineral gitu? Ya ada, cuman ya lokasinya itu jauh dari kota Pontianak. Kalau kota Pontianak dan sekitarnya itu memang yang di daerah hilir itu tanahnya kebanyakan ini gambut. Kalau harga tanah di sekitaran sini kira-kira berapa, Di? 10 sampai 25-an lah. Hitungan berapa kali berapa? Itu ukurannya, Mas. 10 kali 25, harganya? Harganya sekitar 25 sampai 40. 25 kali sampai 40. Nah, itu. Jadi kalau Transmigrasi maju itu kayak gini. Ya anggap saya menurut saya ini Transmigrasi maju. Kemarin saya selalu share tanah yang dijual itu sekitar 1 kapling isi 2 hektar itu sekitar 40 sampai 60. Itu kadang kalian masih merasa murah, merasa mahal. Nah, di sini yang di Transmigrasi lama ini tahun 1988 untuk ukuran 10 kali 25 meter itu aja harganya 25 sampai 40 jutaan ya dia. Kalau yang lahan maksudnya untuk pertanian udah jarang ya, Di? Jarang yang mau jual. Udah habis kayaknya. Habis. Ini Mas Adi dari daerah Kenteng ya dia, Kenteng Banyuwangi ya. Kenteng atau mana? Ciliragung. Ciliragung. Ya. Itu kecamatan. Ya. Kecamatan. Desanya apa, Di? Desa itu Bulu Agung. Bulu Agung.
Banyuwangi ya. Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi waktu pertama datang beliaunya ini masih umur kecil, paling baru berapa bulan gitu ya dia. Iya. Di sana di bawah orang tua. Oke, jadi ini kita udah ngopi, udah segala macem, terus tidur di tempatnya Adi. Kita sekarang pagi ini mau coba explore jalan-jalan daerah sini. Kita mau lihat seperti biasa, seperti fasilitas umum segala macam. Nanti kita akan ke pasar juga. Dulu katanya pasar itu ramenya pas malam ya dia. Oke Di, saya mau lanjut jalan. Makasih banyak ya. Semalam udah tidur di sini, nginep di sini. Makasih banyak. Ayo Le, jalan dulu Le ya. Pinter nih anak nih. Hidup kabinua tampak talino hidup talino zaman urang tu ada lokoa inje diri bersatu sama-sama membangun Kalimantan tanah parengean parang ina akibat kayo diri niyan sete katurunan warga padagi pasuku dan upadi budaya adat di orang daya inje diri bersama piharanya melestarikan adat budaya diri daya. Kalau di sini udah aspal jalannya. Sebagian ada yang aspal, sebagian ada yang belum. Nah ini ada gereja, sebelahnya ada pura. Pura di sini kebetulan adalah warga Jawa yang menganut agama Hindu di sini. Kalau yang di daerah Karaban itu memang asli orang Bali yang itu asli. Ini pasar daerahnya, pasar rakyat maksudnya. Ina akibat parang ina akibat kayo diri niyan. Ini kantor desa di sini. pasuku dan upadi budaya adat di orang daya Inje diri bersama piharanya melestarikan adat budaya diri daya. Bu, belanja. Isu-isu sudah belanja ya, siap. Bawanya dari mana, Mas? Bawanya dari mana? Sambas. Oh, dari Sambas. Awal berarti berangkat ya? Selesai orang aja. Oh, habis subuh ya? Habis subuh. Sampai sini sekitar jam 6 ini. Di sini udah jalan cor beton dan lebar jalannya udah lumayan lebar. Kalau misalkan ada dua mobil pun masih bisa bersisihan meskipun agak sedikit minggir yang satunya. Ina akibat parang ina akibat kayo diri niyan sete katurunan. Oh, ajeng rumah kerja pisan. Gasik ya. Panen apa? Oke. Oh, iya. Sehat, Pak?
Ini terang kula. Terang. Tahun pinten? Tahun 88. Oh. Asli nih? Berapa tahun Bojonegoro? Asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro. Nah, terus dusunnya Dusun Sumberoto. Sumberoto, kecamatan apa, Pak? Kecamatan Kebon Baru. Kepung Baru. Oh? Kebon Baru, Kepung Baru, Kabupaten Bojonegoro. Enak, Pak. Raos enak tuh mriki. Ya memang pertama ya sorone nemen. Iya. 3 tahun itu zaman nedon itu lho, kangelan. Saya cetak. Heeh. Jatahnya Kan mesti wis bunda sing tahun. kangelan kok. Oh. Kakak sing wangsul. Banyak yang pulang. Wadah. Sing Masalah wangsul tunggale itu kula niku campur-campur. gansal kok. Tapi sekarang udah ngerasa nyamannya nggih, Pak. Udah enak ya sekarang ya. Nah, sekarang memang kene Ya, Kajun lumayan Oke. ngoten lah. lumayan. Lumayan. Bapak apa nganu punya lahan sawit sekarang ya? Kan ini asli gini ku to. Asli ini sawit. Nggih asli disukani. Oh, pir ya. pemerintah niku. Oh, berarti pir sini. Per terus Oh. Mau anu, netran umum, terus malik per. diwalik pertran. Oh. Aslinya umum. Termasuk yang dari depan sono, Pak, yang tahun 1988 itu aslinya umum. Oh. Terus diwalik pertran. dibuka pir trans. Oh. Semarang kayak sawit iki. Heeh. Nek mboten asal sawit ya tetep umum lah. Lihat suasana perkebunannya semacam ini. Ini kali Pak Sinten, Pak? Pak Marimin Pak Marimin, asalnya dari mana dulunya? dari Jawa Tengah. Di mana? Hah? Sragen. Di transmigrasi Panda. Oh, jadi tapi jenengan ikut transmigrasi dulu. Di tahun berapanya? 91. 91. Oh, jadi di sini ada yang angkatan 1988, ada juga yang 91. Iya. Sragen di mana, Pak, jenengan, Pak? Sragen Gondang, Gondang niku kecamatan ya. Kecamatan Desanya apa? Sri Mulyo. Sri Mulyo. Wah, ini lagi panen besar-besar, Pak ya. Setunggalnya sampai berapa nih, Pak? Satu gini, Pak? Kalau ini sekitar 30 kilo. Sekitar 30 kilo. Wah, 3 biji aja udah 1 kintal ya gampangnya ngomongnya. Ya ini 1, 2, 3 ini. Udah 1 kintal ya? 1, 2, 3. Kalau ini dulunya bibitnya yang nentukan dari perusahaan. Oh, kita datang sini tinggal ngelola aja karena ini transfer gitu ya. Iya, iya. Dapat berapa lahan dulu, Pak? Jatah satu orang tuh 1 hektar. Heeh. Lokasi Karangan? perumahan itu setengah hektar. Setengah hektar. Jadi 1,5 hektar. 2 hektar setengah. Oh, 2 hektar setengah. Ini 2 hektar apa? 1 kapling itu 2 hektar. Oh, 1 kapling 2 hektar. Nah, Yang pekarangan rumah 1 hektar, setengah hektar. Jadi 2 hektar setengah ya. Masih setor ke perusahaan enggak? masih. Berapa persen perusahaannya? Ini udah bebas dari potongan. Kalau Oh. dulu Nah, baru-baru itu 30% itu untuk perusahaan sebelum lunas kredit ya. iya. Nah itu 70% itu untuk petani. Sampai berapa lama itu sampai lunas kreditnya? Lunas kredit itu kalau dulu masih tahap saya itu 11 juta. 11 juta. Itu Iya. butuh waktu dari sampean datang ke sini sampai berapa lama? 5 tahun kalau nggak 5 tahun selesai. kurang lebih ya. Dan sekarang udah punya sendiri. Iya. Tapi ini masih harus terikat jualnya harus ke PT atau udah bebas? Masih ke PT. Ke PT. Tapi udah 100% ke hasilnya ke kita ya. Iya. Ini umurnya udah 20-an udah ada ya. 25. 29 tahun. 29 berarti mendekati untuk replanting ya, untuk di peremajaan lagi. Batak padagi pasuku dango padi ko budaya adat Bersama piharanya melestarikan adat budaya diri daya. Kali Pak Sinten? Pak Jurianto. Pak Julianto. Jurianto. Oh. Ngawinya daerah mana, Pak? Ngawi Pitu. Kecamatan Pitu. Kecamatan Pitu. Desanya apa? Desa Ngancar. Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Ikut transmigrasi 1988. Ini tahun waktu itu jadi transmigrasi umum ya, Pak ya? Bukan umum. Tapi setelah itu dijadikan Setelah itu pir. ada perusahaan masuk yang menawarin apa tuh pir. Nah, akhirnya orang sini langsung dikasihkan. memang mau lah. Oh, mau pokoknya ya. Mau dibikin kebun. Awalnya tuh daerah Sate sana, orang Sate itu nggak mau dibikin Oh. perkebunan sawit.
Oh, jadi istilahnya join kerjasama dengan Sempurna pihak pun PT nggak gitu. mau, yang paling pertama kali mau dibikin kebun sawit sini. Ini, oh, Nah, ini. jadi akhirnya sinilah yang lebih duluan punya lahan sawit ya Pak ya? Soalnya kami udah punya lahan duluan kan. Jadi perusahaan tuh tinggal ngelola. Nah, itu pembagiannya 70-30. Jadi yang 70 untuk yang 70 untuk warga ya, untuk petaninya. Yang 30 untuk PT. Oh, kayak gitu. Nah, terus sebelum itu Pak, sebelum dijadikan PIR ini rata-rata ya, orang terlalu banyak merantau kemana-mana. kalau lahannya dibuatkan apa? Ya, lahan kalau untuk pertanian kan lahan sini kan kurang cocok. Tanahnya pasir. Pasir ya jenis tanahnya. Tanahnya pasir. Tapi kalau untuk sawit, ya alhamdulillah memang sawit itu Cocok ya Pak ya? daerah tanah yang model apapun Masuk, entah gambut, entah pasir, apalagi yang mineral itu tetap masuk gitu. Oh berarti awal-awalnya kita kayak macam palawija gitu yang ditanam itu Pak ya? Tapi ya itulah, kalau seandainya teran umum nggak Dijadikan PIR, ya mungkinan habis masyarakatnya. oh nggak bertahan gitu ya? Ini rumah Bapak ya? Di sini di blok atau di apa namanya daerah sini nih? Ini Gang. di sini kan saya berangkatnya dari Mana Pak? Timur itu Ngawi, Iya. Surabaya, Iya. Banyuwangi. Itu diundi sekaligus. Bojonegoro ada? Bojonegoro itu, kalau Bojonegoro itu yang pertama jadi ngumpul. Oh ngumpul di Yang sana. pertama kali datang dia. Oh, jadi diundi Yang campur ngumpul itu. satu grup, satu kelompok itu. Tapi kalau pas kami kan 3 wilayah, Ngawi, Banyuwangi, Surabaya, jadi diundi sekaligus. Jadi ada Ngawi, ada Banyuwangi. Terus ini yang kedatangan PIR ini lagi. Ini yang belakangan ini Salatiga. Oh, ada yang belakangan itu tahun berapa Pak? Tahun 91. Di sini yang awalnya tahun 988. Berarti waktu ganti dari tanah pertanian menjadi PIR itu di tahun 91 barengan PIR Tran PIR yang baru itu ya? Iya. Oh gitu. Ini prosesnya kayak gitu. Ini bapaknya asli pundi? Ngawi ugi. Oh, merantau nopo pripun nopo sambang ngoten mawon? Sambang keluarga. Enak lah mriki panggih saniki termasuk maju ya daerah Sepandak ya untuk ukuran transmigrasi yang sekarang ini dibanding dengan yang lain. Oke, jadi teman-teman kita ini udah banyak ngobrol dari Pak siapa tadi Pak? Pak Jurianto. Ini berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kita juga tadi udah lewati jalan fasilitas umum termasuk pasar, ada sekolahan SD segala macam. SMP wonten mboten mriki Pak? Mboten enten SMP. Padahal Simpona. SD itu 3 kelas. Oh. Ini murid yang satu kecamatan Subah ini yang paling banyak di sini. Daerah sini. Tapi SMP-nya malah di SMP-nya malah nggak ada. Di Sempurna. Jadi kita harus keluar di transmigrasi Sempurna ya. SMP belum, BRI belum. BRI belum. Kalau yang Sempurna udah ada ya. Nah, jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Transmigrasi ini berada di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dulunya datang ke sini itu sebagai transmigrasi umum. Semenjak ada transmigrasi PIR baru di tahun 1991 ya, sini diikutkan menjadi TransPIR juga. Padahal awalnya ini transmigrasi umum. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi tombol kangen yang ditinggalkan di Jawa. Bapak udah sering Jawa pastinya ya Pak ya? Udah sering bolak-balik ke Jawa ya? Itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.